Kalau muncul peringatan record, klik yang warna biru ya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Baik anak-anak, kita mulai ya. Mohon dimatikan dulu semua mikrofonnya. Kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 011 Balikpapan Tengah, Ibu Sahidayati SPDMM yang hadir pagi hari ini. Bapak Ibu guru kelas hadir serta anak-anak siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 011 Balikpapan Tengah yang hebat dan cerdas. Kita bertemu pada hari ini di acara pelatihan membuat pantun. Anak-anak sekolah kita akan mengikuti sebuah kegiatan yang besar yang disebut dengan Festival Literasi Sekolah. Itu kegiatannya sekota Balikpapan, bahkan nanti akan menuju ke nasional. Dan sekolah kita nanti akan dinobatkan sebagai sekolah gerakan literasi. Maka dari itu anak-anak kita berkumpul hari ini, kita akan mempersiapkan untuk kegiatan festival literasi. Karena pada saat kegiatan festival literasi itu nanti adalah kerjasama dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Kita akan bersama-sama. Kegiatan festival itu anak-anak ada yang namanya lomba pantun. Jadi nanti anak-anak kita akan hari ini berlatih membuat pantun. Kita persiapkan. Nanti ini anak-anak kegiatannya adalah lomba. Jadi kalian akan berlomba, nanti akan dipilih 10 orang dengan pantun terbaik. Nanti dari 10 orang itu akan dipilih lagi 3 juaranya. Dari 3 juara itu nanti akan dilombakan lagi ke tingkat kota. Di tingkat kota kalau kalian menang, 3 juara 3 besar lagi di tingkat kota akan dibawa ke tingkat nasional. Nah, jadi harapan kita adalah semoga dari 011 nanti ada siswa-siswi hebat yang ikut mewakili sampai ke tingkat nasional. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Bapak, persilakan. Doa selesai. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 011 Balikpapan Tengah dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sahidayati, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Ibu Guru di Negeri 011 Balikpapan, juga anak-anak Bunda yang sangat Bunda banggakan dan sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya melalui daring atau Zoom ya. Kangen ya anak-anak ya. Kangen dengan sekolahnya, kangen dengan gurunya, kangen dengan pas sekolah dan lain sebagainya, nggak apa-apa ya. Nanti semoga kita dalam waktu dekat ini dapat bertatap muka kembali. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Anak-anak,
Ibu sekalian yang Ibu banggakan. Terima kasih juga kepada Pak Rahmat yang telah memberikan waktunya kepada Ibu untuk memberikan sedikit pengarahan ya kepada anak-anak sekalian. Berkaitan dengan lomba literasi, festival literasi yang apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Jadi sekolah kita mengikuti lomba festival literasi tersebut ya. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan lomba literasi ini Balikpapan bekerja sama ya oleh PT Nyalenesia ya Pak Rahmat ya. Nah, jadi salah satu kota Balikpapan ini adalah kota yang terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, jadi nanti kalau sudah sekolah kita tadi menang gitu kan di tingkat kota, nanti akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Nah, jadi anak-anak di sini berlatih membuat. Nah, sebenarnya lombanya itu ya ada tingkatannya, ada lombanya yaitu misalnya membuat puisi, pantun atau cerpen. Tapi sekolah kita memilih membuat pantun ya. Jadi karya-karya anak-anak ini nanti dilombakan, diulangi di tingkat sekolah, kemudian nanti di tingkat kota dan tingkat nasional. Ya, itu dengan harapan Balikpapan meraih rekor muri ya untuk literasi. Karena tidak semua sekolah tadi yang sudah disampaikan, tidak semua kota yang terpilih. Jadi kita cukup bangga ya terpilih kota Balikpapan. Nah, nanti anak-anak ya diajari menulis, bagaimana menulis atau membuat pantun. Tapi anak-anak buat dulu dasarnya bagaimana ya. Mungkin nanti membuat pantun bisa dibantu oleh orang tuanya, dibantu ya, bukan dibuatkan. Nah, nanti mungkin bisa dibantu, dibimbing oleh Pak Rahmat. Nah, kebetulan Pak Rahmat ini ya kita cukup bangga ya pada Pak Rahmat. Nah, kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Rahmat yang telah terpilih menjadi apa tuh yang barusan itu? Terpilih menjadi guru motivator ya Pak Rahmat ya. Nah, jadi Ya, Bu. Pak Rahmat ini terpilih menjadi guru motivator literasi ya se-Indonesia. Nah, oleh Forum Indonesia Menulis ini tahun 2021. Jadi kita cukup bangga. Sekolah kita ada. Ya, kenapa kita anak-anak nggak bisa? Ya, kan anak-anak bisa bertanya sama Pak Rahmat. Juga Pak Rahmat ini adalah juara 1 penulis loh. Ya, juara 1 penulis produktif berkarya sastra. Nah, ini jadi anak-anak cukup bangga. Nah, harusnya peserta didikan anak-anak Pak Rahmat harus bisa mengikuti lomba ini. Ya, Ibu berharap semoga kita menjadi juara. Tetapi kalaupun kita tidak menjadi juara, kita bisa membuat pantun. Ya, anak-anak ya, semangat. Jangan dengan COVID ini anak-anak semangatnya kendur. Tidak bertatap muka, saya tidak bisa membuat sebuah puisi pantun ya. Nah, jangan dijadikan alasan. Bahkan dengan COVID ini kita di rumah kita banyak berkarya ya, usahakan banyak berkarya. Jadi nanti anak-anak sudah Ibu katakan kalau namanya tidak bisa tidak ada, tapi berusaha mencoba dulu ya. Nanti kalau sudah jadi dikoreksi oleh Pak Rahmat, dilihat diseleksi ya. Itu. Ya itu ya, jadi orang tua juga bisa memberi dukungan, ya bisa membantu putra-putrinya nanti dalam hal membuat pantun. Nah nanti pantun ini dikumpulkan menjadi sebuah buku. Nah jadi kalau ada yang bagus atau yang terpilih ya dibuatkan menjadi sebuah buku namanya buku antologi. Nah nanti buku itu anak-anak bangga enggak kalau di dalam buku itu ada karya, termasuk karya kalian, pantun kalian. Bangga enggak? Bangga tidak? Nah, bangga kan? Tentunya sangat bangga. Nah, kalau sudah bangga, orang tua juga bangga. Kepala sekolah, guru, dan lainnya juga bangga. Jadi nanti kalian itu mendapat sebuah buku antologi yang di dalamnya
yang terpilih ya. Di dalamnya ada karya pantun kalian. Nah, itu. Ya, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi nanti ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Kalau mau bertanya ya silakan bertanya. Bagaimana cara membuat pantunnya nanti itu mungkin nanti bisa diajari oleh Pak Rahmat. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat. Jangan lupa walaupun kalian di sekolah atau di rumah di mana, jangan lupa tadi selalu memakai atau melaksanakan yang namanya 7M ya, 7M. Memakai masker, apalagi mencuci tangan, terus menjaga jarak, apalagi menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. ya, menghindari kerumunan. Sekarang 7 kan, apalagi Serta membatasi mobilisasi. ya, membatasi mobilisasi. Satu lagi, mengikuti vaksin. Ya, itu jangan lupa ya. Jadi walaupun di rumah kalian, apalagi ada yang terkena namanya wabah itu ya, walaupun di rumah kalian berusaha untuk menjaga jarak ya, dan terutama memakai masker. Jadi itu yang dapat Ibu sampaikan. Selamat dan sukses. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Ibu ada sedikit pantun ya, sedikit aja. Ini mungkin nanti jadi gambaran buat anak-anak. Pakai seragam di depan kaca. Terlihat indah dan serasi. Mari kita banyak membaca. Dan tingkatkan budaya literasi. Terima kasih. Dulu anak-anak, luar biasa pantun dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sahidayati. Semoga anak-anak bersemangat ya. Ibu Kepala Sekolah tuh sudah membuatkan kita pantun pembuka. Nah, hari ini kita akan bahas full nanti tentang pantun. Tapi sebelumnya anak-anak kita foto bersama dulu. Silakan anak nyalakan kameranya. Mikrofonnya dimatikan saja, kameranya dinyalakan. Ibu Amel tolong ini Bu Amel. Di screenshot kita foto bareng ya. Sudah siap anak-anak? Kita foto bareng ya, hitungan Bapak ya. 1, 2, 3. Lagi slide yang kedua. Lagi, silakan Bu Amel. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak semua. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke kegiatan pelatihan. Anak nanti akan dikirimkan link absen, tapi nanti belum dikirim sekarang, nanti di pertengahan baru dikirim. Jadi nanti siap-siap ya, lihat di kolom chatnya. Seperti yang tadi Bapak ingatkan, kolom chatnya kita gunakan untuk kegiatan bertanya nanti diskusi ya. Jadi nanti selama Bapak menyampaikan materi, anak-anak boleh bertanya, boleh melalui kolom chat, atau nanti boleh raise hand ya. Ada fitur raise hand kan di Zoom, bisa raise hand nanti. Baik, silakan Bu Amel, minta tolong saya di-share-kan materinya. Anak-anak sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah siap alat tulis? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke, baik anak-anak, silahkan kalian mute lagi, matikan lagi mikrofonnya. Ke depan kita akan berdiskusi, nanti setelah Bapak menyampaikan materi, baru kalian silakan yang ingin bertanya boleh bertanya ya. Yang mic-nya masih menyala, mohon dimatikan dulu ya anak-anak.
agar penyampaian Bapak dapat tersampaikan dengan jelas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat pantun, ya. Pantun itu terlihat gampang-gampang tapi susah, ya. Mungkin begitu ya. Kelihatannya mudah, cuma ada 4 baris. Tapi kalau dibuat, ya ada tantangannya juga buat kita anak-anak ya. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, di festival ini memang ada lomba cerpen, lomba puisi, dan lomba pantun. Namun di sini Bapak sengaja kita memilih sekolah kita menggunakan pantun saja yang memang lebih sedikit dan juga pengerjaannya lebih menarik lah ibaratnya gitu ya. Kalau puisi kan agak sulit karena kita harus memilih kata-kata yang bagus dan sebagainya. Tapi kalau pantun kita bisa bermain lewat pantun. Bagaimana caranya bermain lewat pantun? Nah, nanti kita silakan anak-anak saksikan atau simak penjelasan dari Bapak. Next, Bu. Slide selanjutnya. Ya, anak-anak, ini sebelumnya, Bu. Perkenalan sedikit dari Bapak ya. Slide sebelumnya, Bu. Yang biodata tadi. Ya, anak-anak, ini sedikit informasi dari Bapak. Bapak itu sudah ikut atau tertarik dengan dunia literasi itu sejak SD, sejak kelas 5. Nah, karena memang anak-anak literasi itu salah satu kegiatan yang sangat menarik. Literasi itu tidak cuma baca, tidak cuma nulis. Macam-macam anak-anak. Literasi itu banyak jenisnya. Membuat video, merekam suara, bernyanyi. Bernyanyi pun itu termasuk dalam literasi. Jadi literasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting anak-anak di kehidupan kita. Kenapa? Faktanya anak-anak, Indonesia itu, negara kita ini, untuk minat budaya membacanya, kalau Bapak tidak salah baca dulu itu, kita masih di peringkat 61 dari 62 negara. Bayangkan kita peringkat 2 terbawah untuk minat membaca. Oleh karena itu, kenapa sekarang Kemendikbud mengadakan yang namanya asesmen nasional. Salah satunya ada AKM, yaitu kemampuan literasi yang akan diujikan. Karena untuk membudayakan anak-anak literasi. Jadi literasi itu tidak cuma sekedar baca dan tulis. Karena faktanya memang orang Indonesia itu masih kurang untuk budaya membaca dan budaya menulisnya, ya. Contoh nyata yang terjadi nih, misalkan kalau ada Bapak kirim chat atau kirim informasi di grup, padahal sudah jelas, mungkin sudah rinci penjelasannya, ada saja nanti yang bertanya, misalkan dari kalian ada yang bertanya, Pak, kerjakannya di mana? Padahal sudah dijelaskan, kerjakannya di buku. Terus Pak, soalnya ada berapa? Padahal sudah jelas soalnya ada 5 atau ada 10. Nah itu, karena kita masih sering kurang membaca, gitu loh ya anak-anak ya. Ya, apalagi Bapak ini di bidang literasi, jadi Pak Rahmat ini juga aktif di bidang literasi. Mungkin anak-anak yang tahu, mohon anak-anak jangan coret-coret ini ya, jangan dicoret-coret dulu. Ya, ini ada yang kelihatan mencoret-coret. Jadi anak-anak, Bapak di bidang literasi, mungkin anak-anak yang kenal Bapak dulu, Pak Rahmat aktifnya di pramuka. Nah, padahal selain pramuka juga Bapak lebih banyak aktif di literasi. Bahkan sebelum gabung pramuka pun Bapak sudah aktif di literasi. Seperti yang tadi Ibu Saidah sampaikan, juga tantangan sendiri untuk Bapak. Karena secara tidak langsung Bapak harus berlatih untuk bagaimana meningkatkan budaya membaca di sekolah kita. Karena ya baru-baru ini anak-anak, baru beberapa hari yang lalu Bapak alhamdulillah dapat tanggung jawab baru, ya, dapat tanggung jawab baru sebagai guru motivator literasi terpilih se-Indonesia
yang dilaksanakan oleh Forum Indonesia Menulis 2021. Jadi ada, kalau tidak salah kemarin itu 6.431 peserta guru se-Indonesia. Bapak dipilih jadi 1.000 orang guru motivator se-Indonesia yang terpilih. Yang nanti adalah tugasnya bagaimana kita membudayakan, memotivasi dan membudayakan literasi di sekolah. Bahkan kalau bisa di Kota Balikpapan. Ya, beberapa juga kegiatan Bapak, ya alhamdulillah tahun 2020 kemarin Bapak jadi juara 1 penulis produktif berkarya sastra. Kemudian juga Bapak tergabung di anggota komunitas menulis Indonesia. Juga pernah masuk ke dalam 30 penulis terbaik Lomba Cipta Cerpen tahun 2020. Dan juga mungkin di sini ada yang sudah pernah ikut bergabung dengan Bapak ya, tahun 2021 ini kita sudah menerbitkan buku SD 011. Nah, ada yang sudah punya bukunya? Ya, kita. Belum, Pak. Ini adalah buku perdana. Buku pertama. Buku pertama dari guru dan siswa SD 011. Jadi anak-anak sebenarnya kita sudah punya buku yang sudah kita terbitkan di sini. Di sini ada cerpen, ada puisi, ada pantun. Nanti akan Bapak coba bacakan ya satu pantun dari teman kalian ini. Nah, jadi anak-anak kita sebenarnya sudah mulai meningkatkan budaya literasi di sekolah kita. Nah, di saat ini sekarang adalah kita bagaimana mengikuti festival ini. Kita akan mencoba untuk berlomba dengan sekolah-sekolah lain, dengan peserta lain ya. Semoga anak-anak di sini ada nanti yang bisa berhasil menembus ke sampai tingkat nasional, bisa membanggakan orang tua, membanggakan sekolah ya. Dan pribadi Bapak pun juga akan sangat bangga kalau kita ada yang bisa lolos ke tingkat nasional. Berarti program atau target Bapak sebagai guru motivator literasi se-Indonesia mulai terwujud dengan adanya anak-anak yang giat berliterasi ya. Jadi jangan disepelekan ya anak-anak, literasi membaca dan menulis itu adalah hal yang sangat penting, yang manfaatnya itu luar biasa anak-anak. Sampai kita dewasa nanti kalian akan merasakan, oh ternyata ini ya manfaat dari membaca, manfaat dari menulis ya, seperti itu. Ya, Bapak juga aktif beberapa buku. Saat ini Bapak sudah menerbitkan 13 karya. Ini on the way ada 14 karya. Kemarin Bapak juga terpilih lagi untuk puisi Bapak terpilih di kegiatan kreasi Festival Penulis Indonesia. Ini OTW buku ke-14. Bapak sudah ada 13 buku. Nah, anak-anak juga nanti mungkin dari kalian nanti ada yang juga termotivasi untuk menjadi penulis. Nah, itu sangat seru anak-anak. Menulis itu sangat seru. Ya. Bapak juga sudah banyak menuliskan karya, udah di ini. Mungkin anak-anak nanti ada yang ke Jakarta, ke Perpustakaan Nasional, penasaran, bener nggak sih kalau Pak Rahmat sudah punya buku? Nah, nanti bisa kalian ke Perpustakaan Nasional. Kalian cari di sana ada buku Pak Rahmat. Sudah ada 13, 6 buku pribadi, buku karya sendiri, dan 13 buku, 7 bukunya itu karya bersama penulis-penulis se-Indonesia. Next, Ibu Amel. Nah, anak-anak, ayo kita baca pantun berikut. Nah, ini pantun yang Bapak buat. Ya, Bapak buat pantun ini. Kira-kira buat 2 pantun ini berapa lama, anak-anak? 5 jam. 5 jam. 2 jam. Berapa? 3 jam. 3 jam. 1 menit. 1 jam. 1 menit. 1 menit. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. 30 menit. Ya, ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 5 jam, ada yang bilang 1 menit, ada yang bilang 30 menit. Bapak buat 2 bait pantun ini waktunya
kurang dari 5 menit. Karena memang sudah terbiasa menulis, anak-anak ya. Bapak sudah terbiasa menulis. Ya. Dulu Bapak pernah juga, bahkan bukan pernah, sering ada yang buat pantun. Bahkan dulu pernah ada guru minta tolong, Pak, tolong buatkan pantun. Tolong buatkan puisi tentang ini. Saya buat kurang dari 10 menit sudah saya kirim. Itu udah saya sesuaikan kata-katanya, kemudian maknanya, pembacaannya biar enak. Nah, terus kemarin Baihaqi ada di sini Baihaqi. Baihaqi itu kemarin mencoba ikut lomba rayakan merdeka se-Indonesia, membacakan puisi. Puisi dari Bapak itu Bapak buat dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi langsung temanya apa Bapak bikin. Nah, sama anak membuat pantun itu juga sebenarnya tidak butuh waktu yang lama, asalkan memang kalian selalu mencoba selalu rajin membaca. Anak-anak, kuncinya kalau kalian mau menulis adalah harus rajin membaca. Ya. Sebuah kebohongan besar kalau ada orang yang bilang suka menulis tapi tidak suka membaca. Karena membaca dan menulis itu satu kesatuan. Ya, anak-anak ya. Satu kesatuan. Orang yang suka menulis pasti suka membaca. Orang yang suka membaca belum tentu suka menulis. Tetapi orang yang sudah mengatakan dirinya suka menulis, pasti dia suka membaca. Ya, Bapak ini di rumah Bapak ada, Bapak punya satu rak lemari, memang isinya buku-buku. Bapak, buku-buku yang Bapak beli. Bapak dari sekolah tuh udah seneng beli buku. Ya, mungkin kalau kalian zaman sekarang, apalagi sudah ada namanya game online, zaman sekarang mungkin kalian senang beli apa itu kalau kita isi-isi di Indomaret di mana itu ya, isi apa namanya itu ya, Diamond, Pak. ya ya tuh kan, tuh langsung tahu semua kan. Nah, ada yang top up apa dan segala macam. Kalau Bapak dulu seusia kalian, Bapak sangat senang kalau udah dibawa ke buku Gramedia. Atau yang tahu dulu ada namanya toko buku Karisma, sekarang juga masih ada toko buku Karisma di Ramayana dulu. Bapak sangat senang sekali ke sana. Itu Bapak kalau ke sana bisa sampai 2-3 jam itu cuma keliling ngeliat-ngeliat buku. Kalau ada buku yang sudah nggak diplastikin, Bapak bukain, Bapak baca gratis di situ. Nah, karena memang ya Bapak udah karena udah senang dengan baca buku ya anak-anak ya, buku apapun ya. Jadi sama dengan kalian, harapannya kalian harus senang membaca buku. Seperti ini nih, pantun ini. Ada 2 pantun ya, ini namanya ada 2 pantun. Yang di atas ada pantun pertama, Kebalikpapan bersama Caca, kota indah dan juga berseri. Ayo galakan budaya membaca, menuju sekolah cinta literasi. Nah, ini masih puisi yang agak biasa ini. Ya kan? Kata-katanya kalian umum kan? Kalian tahu kata-katanya ini kan? Maksudnya kata-kata yang sudah sering kalian baca atau dengar. Lihat di bawahnya ini. Ada pantun yang kedua. Sape dipetik bunyi mengalun, berbahan adau dari Kalimantan. Indahnya batik dan kain tenun, warisan lampau harus dilestarikan. Kalau pantun yang di bawah ini udah, Bapak bilang pantunnya udah menggunakan bahasa yang udah jarang kita dengar, tapi bahasa-bahasa yang indah seperti itu. Mungkin kalian baru mendengar sape. Sape itu apa, Pak Rahmat? Sape itu alat musik Kalimantan Timur. Sape. Mungkin kalian pernah sering dengarnya sampek ya. Padahal yang betul tuh sape. Ya, sape. Ada di email Pak dengannya sape. Ya, kemudian ada lagi namanya adau. Adau itu apa? Adau itu apa? Ada yang tahu adau? Gak ada. Nah, adau itu sejenis pohon yang ada di Kalimantan yang digunakan untuk membuat sape. Adau itu pohon bisa gitu, ya. Nah, ini sudah menggunakan kata-kata yang udah cukup sulit. Nah, harapan Bapak anak-anak bisa membuat pantun yang atas dan membuat pantun yang sudah di bawah yang sudah menggunakan kata-kata yang lebih keren lagi, ya. Baik, kita lanjut lagi. Silakan Bu, next slide berikutnya.
Anak-anak mohon dimatikan ya mikrofonnya ya. Mohon dimatikan mikrofonnya. Apa itu pantun? Anak-anak, ya pantun menurut KBBI adalah, mohon dimatikan ya mikrofonnya ya. Siapa ini? Rizky Aditya, dimatikan dulu nak mikrofonnya. Yang lain tolong matikan mikrofonnya ya. Jadi biar Bapak bisa jelas menyampaikannya. Setelah ini nanti baru kita boleh diskusi. Apa itu pantun anak-anak? Pantun menurut KBBI, nah ingat, kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, kita punya satu buku panduan berbahasa yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Zaman Bapak dulu masih SMP, kalau Bapak lagi nulis, Bapak selalu bawa Ada KBBI. suaranya, Pak. Ya? Sudah masuk? Ya, mohon yang lain matikan mikrofon ya, jadi suara Bapak bisa jelas terdengar. Ya, KBBI itu adalah panduan kita untuk berbahasa Indonesia, ya. Kalau zaman dulu Bapak bawa KBBI-nya dalam bentuk buku. Kalau sekarang sudah keren anak-anak. KBBI sudah masuk ke HP kalian. Jadi nanti Bapak sampaikan ada nanti yang namanya aplikasi KBBI. Pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia, puisi Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Nanti kita akan bahas sajak ABAB itu apa. Tiap larik itu apa Nana? Larik itu baris. Tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Kayak tadi, ke Balikpapan bersama Caca, itu 4 kata. Ke Balikpapan bersama Caca, itu 4 kata. Biasanya terdiri dari 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran. Dan baris ketiganya untuk isi. Ya. Pantun juga bisa disebut bahasa sindiran menurut KBBI. Next berikutnya. Next berikutnya. Ya, berikutnya sejarah pantun. Mohon Anda dimatikan mikrofonnya ya. Apa kau bikin? Cuma menengok aku sih. Mohon Bu Amel bisa dimatikan mikrofon yang lain. Selanjutnya anak, sejarah pantun. Pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau, patuntun, yang artinya itu petuntun. Nah, dalam bahasa Jawa pantun juga kita kenal dengan nama parikan. Dalam bahasa Sunda disebut paparikan. Ada lagi dalam bahasa Batak dinamakan upasa. Nah, jadi pantun itu sebenarnya anak sudah menjadi salah satu karya sastra lamanya Indonesia. Khas dari Indonesia atau suku Melayu biasanya anak-anak pantun itu. Termasuk karya sastra lama yang memang dia punya aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar, ibaratnya seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana ciri-ciri pantun itu anak-anak ya. Yang mungkin kalian sering dengar salah satu pantun yang masih sering kita budayakan itu adalah di budaya ini ya, di Jakarta. Orang Betawi itu masih senang sekali menggunakan pantun di berbagai acara-acara adat atau acara-acara pernikahan. Richard Olaf Winstead dan Richard James Wilkinson dalam Pantun Melayu dalam bukunya menyatakan bahwa pantun itu bukan sekedar gubahan kata-kata yang mempunyai rima dan irama. Jadi pantun itu anak kalau dulu digunakan itu tadi makanya kenapa disebut pantun itu bahasa sindiran? Karena pantun itu bisa kita gunakan sebagai bentuk untuk ibaratnya mengingatkan seseorang atau menyindir seseorang, tetapi secara tidak langsung gitu ya melalui karya sastra pantun. Lanjut Bu. Nah, kita masuk lagi ke pengertian pantun tadi. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Dalam setiap bait terdiri dari sampiran dan isi.
Anak-anak perhatikan ini. Pantun yang di sebelah ini, yang warna merah dan biru, ini namanya satu bait pantun, anak-anak. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ya, 2 baris pertama kita sebut sebagai sampiran. Nah, ini namanya yang tadi yang ini tulisan warna merah. Tulisan warna merah ini namanya sampiran. Ya. Untuk mengantarkan rimanya atau sajaknya. Sedangkan sampiran ini biasanya terkait dengan alam, mencirikan budaya agraris masyarakat pendukung, dan tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Jadi sampiran ini kalian boleh bikin macam-macam. Seperti tadi Ibu Kepala Sekolah kan juga buat sampiran dulu sebelum menuju ke isi. Jadi sampiran ini atau tulisan merah ini anak-anak pengantarnya ya. Diperhatikan pengantarnya. Ke Balikpapan bersama Caca, Kota Indah dan juga berseri. Nah ini pengantarnya dulu menuju ke isi pantunnya. Nah isi pantun adalah 2 baris terakhir yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Yang biru ini. Ayo galakan budaya membaca menuju sekolah cinta literasi. Ya anak-anak ya. Jadi diperhatikan anak-anak. Tulisan merah ini adalah tulisan pantun tadi sampirannya. Dan yang biru ini adalah isinya. Ini baru tujuan pantun kalian. Buat apa? Di sini baru kalian tuliskan ya. Begitu anak-anak ya. Jadi pantun itu satu bait ini terdiri dari 4 baris. Ya, 4 baris ini disebut satu bait pantun. Satu pantun. Ada 2 tulisan merah disebut dengan sampiran, yang biru ini disebut dengan isinya pantun. Ya. Oke, next. Berikutnya, Bu. Ciri-ciri pantun. Nah, anak-anak perhatikan ini. Ini adalah ciri-ciri pantun yang tidak boleh diubah. Ya. Artinya anak-anak harus mengikuti ciri-ciri pantun yang dituliskan ini. Ya. Jika diubah maka tidak akan bisa lagi disebut dengan pantun. Melainkan akan menjadi seloka, gurindam, atau bentuk puisi lama lainnya. Ciri-ciri pantun. Nah, terdiri dari 4 larik atau 4 baris seperti yang tadi tuh ya. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata anak-anak. Ke Balikpapan. Nah, itu udah 5. 5 suku kata namanya. Ya. Bersama 3 suku kata. Caca. Nah, seperti itu ya anak-anaknya, itu namanya suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Bersajak akhirnya dengan pola ABAB atau AAAA. Nanti akan kita pelajari di berikutnya. Tidak boleh AABB atau ABBA. Ingat, pola pantun hanya 2. ABAB atau AAAA. Ya, akhirannya itu anak-anak. Nanti kita perhatikan ya. Terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua adalah sampirannya tadi, pembukanya pantun. Dan baris ketiga dan keempat adalah isinya pantun. Jadi sampiran sama isi boleh tidak sama. Maksudnya ya, seperti tadi ini Bapak bahas ke Balikpapan, tahu-tahu langsung tentang literasi. Ya, itu boleh berbeda sampiran dengan isinya. Lanjut. Berikutnya. Nah, ini anak-anak, perhatikan. Ini poin paling pentingnya. Perhatikan ini. Diperhatikan ya semua. Pantunnya harus bersajak ABAB atau AAAA. Sajak itu apa anak-anak? Lihat, huruf terakhirnya itu disebut sajak. Lihat di pantun kalian ini, di pantun ini nanti. Ke Balikpapan bersama Caca, berarti akhirannya apa? A. Ya kan? Kota Indah dan juga berseri. Akhirannya apa? I. Berarti pantun yang kedua yang isi nanti harus akhirannya juga A dengan I. Ayo galakan budaya membaca. Nah, lihat. Akhirannya A lagi. Menuju sekolah
cinta literasi, akhirannya I. Jadi pantun yang ini akhirannya adalah AI, AI. Tolong dimatikan dulu nak mikrofonnya yang lain. Ya, akhirannya harus AB, AB. Bukan berarti harus A sama B. Bukan anak-anak. Maksudnya di sini AB, AB. Artinya harus berbeda. Harus berbeda nih. Merah sama biru nih. Berbeda. Dia harus berbeda nih. Ya. Jadi akhirannya ini apa? AI, AI. Nah ini disebut dengan pantun. Tidak boleh akhirannya. Misalkan akhirannya AI, IA. Itu tidak boleh. Ya. Dibalik misalkan dibalik papan bersama Caca. Ayo kota indah dan juga berseri. Ayo galakan, ini dibalik menuju sekolah cinta literasi. Ayo galakan budaya membaca. Dibalik ini tidak boleh. Jadi sajaknya dia ini yang perhatikan. Kalau nanti kalian buat pantun, sajaknya harus AB, AB. Ya. Atau AAAA. Artinya apa? Semua sama akhirannya. Lihat di bawah. Pantun yang kedua. Sampai dipetik bunyi mengalun. Nah, akhirannya N. Berbahan adau dari Kalimantan. Ya kan? Akhirannya N. Mohon dikembalikan dulu. Ya. Sampai dipetik bunyi mengalun. Berbahan adau dari Kalimantan. Nah, lihat akhirannya N lagi. Indahnya batik dan kain tenun. N lagi. Warisan lampau harus dilestarikan. Nah, N semua kan? Akhirannya sama, ya. Jadi pantun anak-anak boleh dua jenis kalian bikin. Boleh yang akhirannya berbeda, beda AB tadi. Misalkan AI, AI. Boleh juga yang akhirannya sama. N atau AAAA. Atau BBBB, boleh. Ya. Ingat, ini adalah syarat utamanya pantun. Perhatikan ya, syarat utamanya pantun. Lanjut. Selanjutnya, Bu. Jenis pantun anak-anak. Nah, ini penting juga nih. Jenis pantun kita kelompokkan berdasarkan isinya. Ya. Jenis pantun itu ada 5. Ada yang nyalakan mikrofon ini. Jadi jenis pantun ada 5. Ya. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak terdiri dari pantun bersukacita dan bersukacita. Di contohnya Bapak sampaikan. Kemudian ada pantun orang muda. Ini pantun remaja ceritanya. Sampai ke atas lagi, umurnya lagi ya. Pantun orang muda. Pantun orang muda terdiri dari pantun berkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun perceraian, pantun beribah hati, pantun nasib atau pantun dagang. Nah, untuk usia kalian kita belum buat pantun ini ya. Nanti kalian paparan lebih ke arah yang lain. Oke. Kemudian ada pantun orang tua. Pantun orang tua ini berarti punya orang tua. Tidak. Tapi kenapa disebut pantun orang tua? Karena dia isinya adalah pantun nasihat, pantun adat, pantun budi dan pantun agama. Artinya isinya tentang nasihat, tentang adat, tentang budi pekerti, dan tentang agama. Kemudian ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang lucu dan tujuan untuk menghibur. Kemudian ada lagi pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu pantun yang berbisikan, teka-teki atau tebakan
dengan tujuan untuk dijawab. Nah, jadi kalian bisa membuat teka-teki tapi dalam pantun. Nah, itu disebut dengan pantun teka-teki. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini ada pertama, pantun anak-anak. Elok rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang. Tidak kata besar hati, melihat ibu sudah datang. Nah, ini dia pantunnya adalah dia sedang bergembira karena ibunya sudah datang. Yang pantun kedua nih, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Nah, ini dia pantun gembira karena bermain bola bersama teman-temannya, ya. Lanjut anak-anak. Lanjut Bu. Pantun berikutnya. Pantun orang muda tadi tentang percintaan dan sebagainya. Terbang bangau ke seberang, mati ditembak oleh Belanda. Duduk termangu seorang orang, duduk terkenang akan Adinda. Nah, ini pantunnya mereka. Ini pantun pertama ini tentang kerinduan kepada seseorang gitu ya. Pantun yang keduanya, dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh kami bertanya, bunga yang kembang siapa punya? Nah, itu pantunnya isinya tentang mengajak berkenalan seseorang. Nah, itu pantun orang muda tadi anak-anak ya, ciri-cirinya. Lanjut. Diperhatikan anak-anak ya, diperhatikan ya. Nanti setelah ini kita akan membuat pantun. Ini pantun orang tua. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Nah, ini pantun nasihat tentang harus rajin belajar supaya nanti besarnya kita senang karena banyak ilmunya. Lagi, jangan dipetik selagi kuncup, biar tumbuh bersama duri. Menghormat orang tua selagi hidup, lebih mulia daripada kenduri. Nah, pantun yang kedua ini tentang bagaimana kita harus menghormati orang tua ya. Jadi anak pantun itu kita harus punya pesan-pesan yang mau kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan ke orang lain ya. Sama dengan nanti kalian membuat pantun, kalian tentukan dulu isinya apa. Artinya kalian tentukan dulu maksud kalian membuat pantun itu untuk apa tujuannya ya. Lanjut pantun berikutnya. Nah, pantun jenaka. Orang Sasak pergi ke Bali, membawa pelita semuanya. Berbisik pekak dengan tuli, tertawa si buta melihatnya. Nah, ini namanya pantun jenaka. Kenapa anak jenaka? Nih, berbisik pekak dengan tuli. Masa orang tuli dibisik-bisikin? Ah, itu kan sudah tidak bisa mendengar, dibisikin lagi. Ya nggak dengar. Tertawa si buta melihatnya. Loh, kok si buta bisa melihat ya kan? Padahal kan buta tidak bisa melihat. Nah, itu namanya pantun jenaka. Artinya leluconnya ada, anak. Komedinya ada ya. Kemudian, limau purut di tepi rawa, buah dilanting belum masak. Sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbedak. Hah. Ada yang pernah lihat kucing duduk sambil pakai bedak? Nah, itu termasuk pantun jenaka tadi. Jadi hal-hal yang lucu bisa kita buat menjadi pantun. Ya. Anak-anak tolong kolom chatnya jangan diisiin chat yang ini anak-anak ya. Ayo perhatikan dulu bapaknya anak-anak ya. Karena setelah ini kalian akan berlatih membuat pantun. Ini diperhatikan pantun dari bapak ini. Selanjutnya, slide berikutnya.
Nah, contoh pantun berikutnya adalah pantun teka-teki. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga sepucuk kerbung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Nah, dia buat tebak-tebakan ini. Binatang apa yang punya tanduk di hidung? Nah, tapi dia buatnya dalam bentuk pantun. Seperti itu ya anak-anak ya. Di bawah lagi, kalau Tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau Tuan bijak laksana, biji di luar, apa buahnya? Nah, buah apa yang bijinya di luar? Nah, itu ada macam-macam anak-anak ya. Jadi disebut dengan pantun teka-teki. Selanjutnya, nah tips membuat pantun anak-anak. Tips yang pertama, kalau kalian nanti yang bertanya, Pak, bagaimana caranya membuat pantun? Cara membuat pantun adalah satu, banyak membaca pantun. Kalau kalian tidak banyak membaca pantun, ya kalian tidak akan bisa tahu pantun-pantunnya seperti apa nanti, ya. Sudah Bapak sampaikan ciri-ciri pantun yang harus kalian perhatikan nanti ciri-cirinya ya. Kemudian kalian harus buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kalian download di Play Store. Nah, yang sudah punya HP, download di Play Store tuh banyak. Kalian cari kata-kata menarik di KBBI. Jadikan pantun. Dan yang ketiga, anak-anak, kalian harus banyak mencoba. Kalau mau bisa buat pantun, ya harus banyak mencoba bikin pantun. Ya. Kalau tidak bisa bikin pantun, tidak mau mencoba bikin pantun, ya tidak akan bisa mahir dalam membuat pantun. Ya. Seperti ini nih, Bapak bacakan satu pantun nih. Dari siapa ya? Di buku 011 ya, buku Adi dan Wiyata. Bapak bacakan pantunnya dari Bayu Nugroho. Dari Bayu Nugroho nih. Ada Bayu Nugroho di sini? Ya. Ada orang namanya Dara. Dara itu suka memakan stroberi. Agar alam tetap terjaga, janganlah kita mengotori. Nah, itu betul. Jadi tujuannya dia adalah menjaga alam, jangan kita kotori ya. Lanjut. Nah, sekarang Bapak tunggu. Kita berlatih sekarang. Anak-anak buatlah 2 buah pantun. Jenisnya bebas. Mau pantun jenaka, mau pantun anak muda, mau pantun orang tua, mau pantun teka-teki, mau pantun anak-anak, silakan ya. Temanya bebas. Kalau sudah selesai buat, silakan anak-anak bacakan. Coba sekarang buat pantun. Ini yang lagi ribut-ribut di kolom chat. Ayo stop dulu. Buat pantunnya Bapak tunggu. Bapak kasih waktu buat satu pantun. Biar tertantang. Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo coba. Saya sudah ada. Nanti, Pak, udah ada. Nanti akan Bapak sebut namanya. Coba Bapak mau dengar pantun dari Badai coba. Yang lain matikan mikrofonnya. Coba Badai pantunnya. Ya, Badai coba silakan pantunnya. Kalau Anda ke kota Medan, Ya. jangan lupa di pisang barangan. Ya. Biar bicara seperti preman, bukan berarti ngajak tawuran. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Badai. Keren. Isi pantunnya itu apa Badai? Isi pantunnya yang mana? Hasil karya sendiri, Pak. Itu hasil karya sendiri, Pak. Ya. Coba Badai sebutkan sampirannya apa tadi? Sampiran pantunnya apa? Sampiran pantunnya. Sampiran itu 2 baris pertama disebut sampiran. Kekabun bina. Sampiran itu adalah 2 baris pertama pantun. Itu disebut dengan sampiran. Kalau Anda ke kota Medan, Pak. Ya, sama apa lagi?
Jangan lupa beli pisang barangan. Ya, itu disebut sampiran anak-anak ya. Jadi kalau ke kota Medan jangan lupa beli pisang sampira. Pisang apa tadi? Pisang barangan, Pak. Barangan itu hanya di Medan, Pak. Barangannya itu ada di Medan, Pak, pisang barangannya. Nah, isi pantunnya apa, Nak? Tadi Badai isi pantunnya. Coba dibacakan isi pantunnya. Biar bicara. Biar bicara seperti preman, bukan berarti mengejak tawuran. Nah, artinya apa yang mau disampaikan sama Badai, bahwa walaupun cara bicaranya seperti preman, bukan berarti seperti preman tuh bagaimana, Nana? Ya, mungkin agak tinggi suaranya, ya kan? Mungkin kelihatan kalau didengar kayaknya, oh ini marah-marah ya. Padahal tidak sebenarnya, hanya itu karakternya saja orang itu bicaranya nyaring, tegas. Padahal dia tidak ngajak tawuran. Misalkan kayak mungkin ada beberapa orang gitu ya yang cara bicaranya naik sebenarnya. Mungkin dia mau ngajak kalian makan, boy makan. Nah, padahal itu dia nggak marah sebenarnya. Cuman cara bicaranya seperti itu. Nah, bagus ini pantunnya Badai. Sajaknya apa Badai? Pantunnya Badai bersajak apa itu? ABAB atau AAA? AB. AB, Pak. Coba tadi dibacakan lagi coba. Kalau Anda ke kota Medan, jangan lupa membeli pisang barangan. Ya. Biar bicara seperti preman, bukan berarti ngajak tawuran. Nah, akhirannya apa semua itu? Nah, akhirannya hurufnya apa? Huruf akhirannya. Setiap baris. N semua kan? N semua ya? N semua. Ya, N semua. Berarti jenis pantunnya apa? Sajaknya AA, karena sama-sama semua ya kan? Ada lagi, ya, Pak. Karena akhirannya sama semua, Nak. Saya ada lagi, Pak. Ada lagi, Badai? Ada lagi, Pak. Ya. Rambutan binjai dimakan di kota Delhi. Buahnya tebal dan manis rasanya. Untuk apa berpendidikan tinggi kalau tidak ada ilmu agamanya? Mantap. Sekali lagi tepuk tangan kita buat Badai. Keren. Ternyata udah ada yang bikin pantun yang keren-keren kayak begini. Ini pantun yang keren sekali, anak-anak. Termasuk jenis pantun apa? Sajaknya apa itu? AB. AB, Pak. Ya, betul. Sajaknya itu AB kan? Tadi akhirannya yang pertama apa pertama? I dulu ya? I. Baru akhiran keduanya huruf apalagi ya? Itu sekarang pantunnya Badai tadi termasuk jenis pantun apa? Pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua, atau pantun jenaka, atau pantun teka-teki? Pantun pendidikan. Ini pantun pendidikan, Pak. Termasuk kalau pendidikan tuh temanya, Nak. Berarti temanya pendidikan. Tapi jenis pantunnya apa? Kalau tadi apa tadi isinya? Orang tua, Pak. Ah, betul. Pantun orang tua. Karena isinya nasihat. Nah, nasihat kepada orang bahwa kalau ilmunya tinggi, jangan apa? Kalau berilmu tinggi juga harus dibarengi dengan ilmu agama, ya. Keren Badai, pantunnya udah jadi. Ya, siap-siap penulis kumpul ya. Kalau mau ditambah lagi lebih bagus, lebih keren, ya. Karena nanti pantun kalian akan Bapak pilih lagi. Akan Bapak pilih 10 orang terbaik yang akan Bapak kirimkan ke tingkat ke panitia. Jadi nanti dari panitia ini sudah dikirim sama Bu Atma, Pak. 10 pantunnya nanti akan kalian kirim. Jadi begini sistemnya nanti anak-anak. Kalian semua buat pantun, nanti semua pantun kalian akan jadi buku, ya. Jadi kalian nanti kayak Pak Rahmat nih sudah punya buku. Jadi nanti kalian usianya masih berapa tahun ini? Ada yang masih 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, tapi sudah punya buku. Kalian sudah dibilang penulis cilik. Kalah Bapak usianya udah dewasa baru punya buku. Kalian dari kecil udah punya buku sendiri yang terdaftar di
Perpustakaan Nasional, ada nomor ISBN-nya ya. Nanti dari semua pantun itu akan pilih lagi 10 pantun terbaiknya. 10 pantun terbaik itu nanti akan dilombakan lagi, dipilih 3 orang juara sekolah. 3 orang juara sekolah akan diadu lagi dengan pantun-pantun yang lain ya. Asal ingat pantunnya harus karya sendiri. Karena kalau sampai kalian mengambil karya orang lain, baru kemudian kalian menuliskan itu karya kalian sendiri dan diterbitkan jadi buku, ketahuan. Nah, itu nanti yang akan bertanggung jawab adalah kalian karena kalian termasuk mengambil karya orang lain ya. Jadi pantun tuh gampang kok anak-anak. Nih tadi Bade sudah bikin 2 pantun, gitu kan? Ada lagi yang membuat pantun? Siapa lagi? Aku ada, Pak. Saya. Baihaki, Saya, coba Baihaki. Coba Baihaki dulu. Ke kebun binatang dengan ceria. Di Ya. kebun binatang lihat rusa. Kita Ya. pelajar Indonesia harus semangat membangun bangsa. Mantap, tepuk tangan buat Baihaki. Keren. Ternyata 011 nih hebat-hebat bikin pantunnya ya. Itu pantun tentang apa, Baihaki? Tentang pelajar Indonesia, Pak. Ya, termasuk jenis pantun apa itu, yuk? Pemuda. Pantun? Pendidikan. Pemuda. Pantun pendidikan. pantun orang muda juga boleh karena dia ada isinya tentang ini kan mengajak merdeka. Pantun apa lagi itu kira-kira bisa masuk? Nasihat atau pantun orang tua kan? Ya. Ya. Kalau pendidikan itu temanya, Nana, temanya boleh tentang pendidikan. Ada lagi Baihaki pantunnya? Ada, Pak. Coba, Bapak mau dengar lagi. SD 011 sekolahku tercinta. Bang Ya. Rahmat guru kelasnya. Indonesia tanah air kita, tanah subur indah dan kaya. Mantap. Tepuk tangan lagi dong buat Baihaki. Keren. Nah, Baihaki ini membuat sampirannya, dia mengambil dari kesehariannya, Nana. Itu juga boleh. Jadi sampiran ini adalah pengantar ke isinya. Kalian boleh ambil dari keseharian kalian. Ya. Tidak apa-apa. Dari 2 pantunnya Baihaki tadi termasuk sajaknya apa? ABAB atau AAAA? AA. Nah, karena semuanya akhiran hurufnya sama kan? A semua kan? Ya. Ya. Nanti coba lagi berlatih Baihaki membuat pantun yang akhirannya ABAB. Ya. ABAB itu artinya tidak harus A dengan B akhirannya. Tapi boleh dengan huruf yang lain. Asalkan dia polanya adalah ABAB. Yang pertama sama dengan yang ketiga. Yang kedua sama dengan yang keempat. Ya. Yang lain sambil buat pantun ya. Ada lagi yang sudah jadi pantunnya? Ada lagi yang sudah jadi pantun? Ini siapa? Waldan ya? Saya Pak. Waldan. Oh, ya, coba Waldan. Tadi sudah dari kelas 5, kelas 4A, Minum 4B es nanti habis dengan 4B. 1 gelas. Minum es dengan 1 gelas. Ya. Jangan lupa pakai gula aren. Nah, Anak pintar SD 011 ya. sudah pasti keren-keren. Woi, keren. Mantap pantunnya, keren. Selalu kalau Waldan ini yang berhubungan dengan makanan dan minuman, semangatnya ini. Keren. Bagus. Pantunnya Waldan termasuk jenis pantun apa? Pantun anak-anak, orang muda, orang tua, jenaka, atau teka-teki? Pantun? Bedakan. Anak-anak, betul. Siapa tadi yang jawab itu? Pantun anak-anak, betul. Ya, itu pantun anak-anak karena isinya adalah tentang kegembiraan atau suka cita. Ya. Sajaknya itu apa, Waldan? Sajaknya? ABAB atau AAA? ABAB. Ya, ABAB karena tadi huruf pertamanya S, huruf keduanya apa tadi? N ya? N. Ya, S, N, S, N. Keren Waldan, tepuk tangan dong buat Waldan. Ada lagi? Waldan?
Udah Pak, itu aja. Ya, nanti sambil bikin lagi ya, karena nanti Bapak sampaikan pantunnya itu kalian minimal harus bikin 2 anak-anak. Yang harus dikumpulkan tuh 2 minimal. Ya. Coba sudah kelas 5 sudah ada yang wakilkan Badai, kelas 4A tadi sudah ada Bayi Haki sama Waldan. Bapak coba tanya 4B, mana 4B? Ada 4B di sini? Ayo kelas 4B mana pantunnya? Lagi bikin ya? Tiga B, mana 3B? Ada yang sudah jadi pantunnya? Masih buat ya anak-anak ya? 3B. 3A? Iya Pak, saya. 3A ya? Ya, Gaisani. Silakan Gaisani. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Wah, keren. Keren. Gaisani. Pantunnya mantep 3A ini. Gaisani pantunnya jenisnya apa, Nak? Anak-anak. Anak-anak, betul. Ya, pantun anak-anak bisa, pantun orang tua bisa. Karena nasihat kan? Nasihat untuk membaca buku. Sehat. Untuk membaca buku. Sajaknya apa, Gaisani? GU, Pak. GU berarti ABAB. Betul ya. Sajaknya ABAB. Ada lagi nak pantunnya? Cukup, Pak. Cukup. Nanti buat lagi ya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau pantun? Bapak tungguin. 3A sudah. Saya, Pak. Ya. Keisha kelas berapa? 4B. 4B. Ayo 4B. silakan Keisha. Silakan Keisha. Kayu ulin buah lai dari Kalimantan asalnya. Ya. Hutannya yang hijau kini sirnahlah sudah, janganlah mencari ilmu semata karena ijazahnya agar kelak mendapatkan faedah. Oke, tepuk tangan anak-anak. Pantunnya Keisha. Ya, Keisha diperhatikan nak ya. Pantunnya udah bagus nak. Udah bagus tentang nasihat ya. Tapi Bapak kasih tips lagi seperti yang tadi Bapak sampaikan, pantunnya 1 baris rata-rata kalau bisa 4 sampai 5 kata saja ya. Jangan panjang-panjang kata-katanya. Karena kalau panjang-panjang nanti membacanya kita agak sulit ya. Nanti jatuhnya kayak puisi kalau panjang-panjang ya. Jadi Iya, Pak. Coba Keisha baca dulu baris pertamanya yang seperti apa baris pertamanya, coba dibaca dulu. Coba dibaca baris pertamanya. Kayu ulin buah lai dari Kalimantan asalnya. Hutannya yang hijau kini sirnahlah sudah, janganlah mencari ilmu semata karena ijazahnya agar kelak mendapatkan faedah. Nah, Bapak coba kasih tips ya si Keisha ya. Coba tadi nak pantunnya apa tadi? Buah lai apa? Buah lai apa tadi? Buah ngata, buah kadondong dibeli. Apa tadi Keisha? Pertamanya tadi buah Kayu ulin buah lai. ya, stop dulu nak. Stop dulu. Kayu ulin buah lai ya. Kayu ulin, apa kayu ulin dan buah lai tadi ya? Dari Kalimantan Kayu asalnya. ulin, Ya. buah lai dari Kalimantan asalnya. Itu 1 baris atau 2 sudah jadi 2 baris? Itu masih 1 baris atau 2 baris? 1 baris. Nah, kepanjangan anak-anak, kepanjangan Keisha kalau itu jadi 1 baris nak ya. Saya, Pak. Kayu ulin Kalimantan asalnya. Nah, boleh begitu aja. Kayu ulin Kalimantan. Ada yang mau pantun, Pak?
Sebentar ya, Bapak Iya, bahas Pak. yang Kesha dulu ya, biar yang lain bisa dengar ya. Yang lain perhatikan ya. Jadi pantun itu tidak boleh panjang-panjang, Nak. Tadi kayu ulin Kalimantan asalnya. Nah, boleh aja begitu, Nak. Nah, coba baris yang kedua, Hutan hijau. Hutannya yang hijau, kini sirnahlah sudah. Nah, disingkatkan. Kayu ulin Kalimantan asalnya, hutan hijau, sirnah sudah. Nah, sirnah sudah. Udah jadi 4 kata aja dia, ya kan? Biar tidak panjang-panjang lagi. Baris yang ketiga, Janganlah mencari ilmu semata karena ijazahnya. jangan Badai atas. lihat, diperhatikan Kesha, disingkat lagi nih, Bapak singkatkan. Jangan berilmu karena ijazahnya. Nah, itu aja ditulis, Nak. Jangan berilmu karena ijazahnya. Jadi cuma 4 kata aja kan. Nah, yang keempat, baris yang keempat, Nak. Yang terakhir. Agar yang baca. Agar kelak mendapatkan faedah. Nah, agar kelak dapat faedah, gitu aja boleh, ya. Nah, ya. Ya, jadi pantunnya anak-anak bikin. Terima kasih. Iya, sama-sama Kesha. Semangat ya, buat lagi anak ya. Dari 3B ada lagi yang mau coba Bapak mau dengar 3B? 3B dulu, 3B. Siapa 3B? Siapa? Ria Ramadhani kelas berapa nih? Ria Ramadhani kelas berapa? 3B? Ya. Yang lain tolong matikan dulu ya mikrofonnya, Nak ya. Baik, Pak. Ria tolong Ria, silakan Ria. 3B. Kota beriman ada di Balikpapan, Kota Makassar ada di Sulawesi. Teruslah berusaha jadi yang teladan, rahilah cita-cita tinggi-tinggi. Iya, betul. Itu udah bagus Ria. Ya, tepuk tangan dong buat Ria. Nah, udah benar itu pantunnya ya. Sudah singkat. Ya, sudah singkat. Ya. Pak. Ada lagi Akhtar, coba Akhtar. Coba Akhtar. Akhtar coba. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli buah. Ya. Kalau kamu suka baca, jangan lupa baca basmalah. Oke, bagus. Keren ya. Jenisnya apa? Sajak apa itu? Akhtar, sajaknya apa? ABAB atau AAA? ABAB, Pak. ABAB, benar. Betul. Ada lagi? Saya, Pak. Coba Kenzo ya, Kenzo, silakan Kenzo. Sekolah melihat guru mengajar kita. Jangan lupa menuntut ilmu di sekolah, karena sekolah adalah kunci kecerdasan kita. Coba dibaca lagi Nak, kurang ini. Yang lain coba dimatikan dulu ya Nak ya, Bapak kurang jelas mendengar tadi. Setiap hari ke sekolah melihat guru mengajar kita. Jangan lupa menuntut ilmu di sekolah, karena sekolah adalah kunci kecerdasan kita. Keren. Kenzo, tapi tadi baris pertama sama baris ketiganya sama-sama sekolah ya? Ya, Pak. Ya, bagus. Itu boleh Nak, itu boleh. Tapi kalau Bapak kasih tips lagi, cari sampirannya yang berbeda lagi Nak ya. Ya, sampirannya yang berbeda. Jadi jangan nanti sampiran sama isinya pakai kata yang sama, ya. Supaya nanti pantunnya lebih bervariasi lagi. Itu udah bagus, itu sudah benar, udah boleh jadi pantun. Tapi kalau mau lebih keren lagi, gunakan kata yang berbeda lagi, ya. Jadi pantun tuh anak, kalau pantun yang kalian kata-katanya beragam tapi nyambung, itu akan keren lagi, ya. Apalagi kalau kalian berhasil memasukkan unsur-unsur daerah
Itu boleh. Dan anak-anak, pantun jangan terpatok pada ini. Pantun itu, kalian sering bikin pantun, jalan-jalan ke kota Balikpapan, jalan-jalan ke kota Makassar, jalan-jalan ke kota Surabaya. Pantun tidak mesti harus jalan-jalan terus ya. Macam-macam bentuknya pantun ya. Ambil kegiatan yang lain boleh. Ya. Kayak tadi tuh ada yang nanam pohon, kayak Bapak tadi sape itu kan. Ya, jadi buat macam-macam anak-anak bervariasi ya. Ada lagi satu orang lagi deh. Pak, Faris Nabil, Pak. Faris Nabil. Saya, Pak. Silakan Faris Nabil. Faris Nabil. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Faris Nabil dulu ya. Pak. Faris Nabil dulu ya. Yang lain matikan mikrofonnya, anak-anak. Kita dengarkan Faris Nabil dulu. Mana Faris? Asam-asam si buah duku. Faris Nabil itu namaku. Buah duku kesukaanku. Gambar itu hobiku. Kurang jelas, Nak. Coba lagi, Nak. Asam-asam si buah duku. Faris Nabil itu namaku. Buah duku kesukaanku. Menggambar itu hobiku. Nah, bagus. Faris Nabil ini mengenalkan dirinya sendiri dengan pantun. Keren. Bagus ya. Nah, tadi Faris seperti dengan tadi Kakak Kenzo tadi ya. Jadi, diperhatikan, Nak. Kalau bisa, usahakan jangan gunakan dua kata yang sama. Ya. Tadi ada buah duku ya. Sama-sama pakai duku ya. Sampirannya tadi, kalau bisa sampirannya selain duku aja enggak apa-apa. Labu kah? Asam-asam si buah labu, boleh. Atau apalagi buah yang lagi apa, boleh ya. Tapi itu udah bagus tadi, Nak. Sudah, buah jambu boleh. Asam-asam buah jambu boleh. Atau asam manis buah jambu, nah, itu boleh ya. Oke, ternyata anak-anak 011 ini siswa-siswinya keren-keren ya. Sudah bisa buat pantun-pantun sendiri ya. Oke, yang kasihan Masih time-nya, Pak. kalau kelamaan nanti kasihan ya. Coba Bu Amel dilanjut lagi Bu Amel. Next. Slide-nya Bu Amel. Nah, ini catat nih tugas kalian nih. Ya. Ayo kita membuat pantun ya. Buatlah minimal 2 pantun. Ya, Nana ya. 1 pantun tidak boleh, 2 pantun yang boleh ya. 2 pantun minimal. Ya, hasil karya sendiri. Tidak boleh menyontek persis karya orang lain. Membaca pantun orang lain sebagai inspirasi masih boleh ya. Kemudian yang kebingungan itu boleh. Pak. Ya. Bisa nggak Pak kalau misalnya kita bisa inspirasi gitu Pak? Boleh. Ya, dari Google. Boleh. Cari-cari di Google dulu inspirasinya apa, baru kalian bikin sendiri itu boleh. Tapi ingat, tidak boleh persis ngikutin Google. Ya. Berarti nanti yang berlomba Google dong, bukan kalian. Ya. Tema pantunnya Bapak bebaskan nih, ada banyak nih. Kalian boleh pilih pendidikan, kalian boleh pilih lingkungan hidup, kalian boleh pilih tentang pahlawan, kalian boleh pilih tentang menyayangi orang tua, dan kalian boleh pilih melawan COVID. Itu temanya bebas itu, banyak itu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tema nih, banyak nih Bapak kasih tema. Waktu membuat Bapak tunggu paling lama 1 minggu. Yang langsung ngumpul hari ini, keren. Ya. Pantun dikumpulkan melalui tautan atau link yang Bapak kirim. Nah, jadi pantunnya lewat linknya, anak-anak ya. Jadi tidak usah dituliskan di buku, baru foto, baru kirim ke guru kelasnya, enggak. Kirimnya semua lewat link. Ya, link Google Form yang Bapak nanti kasih. Ya, supaya nanti Bapak enak menilainya dan menyeleksinya ya. Tapi anak-anak ingat, semua pantun kalian yang masuk akan diterbitkan jadi buku. Tuh, keren kan? Jadi buku kan. Siapa yang mau punya buku sendiri? Siapa? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Nah, kayak gini nih. Kayak gini nih, kelihatan nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Mau Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nih, ada namanya nih, Fahmiansyah Khalifah. Masuk jadi buku dia nih. Nih. Tuh. Sama.
Namanya ada di buku ini nih, di buku Adiwiyata nih. Keren kan? Siapa yang juga mau jadi penulis kayak Fahmi? Ada Fahmi di sini? Ya. Nah, anak-anak, usahakan pantun kalian terdapat ciri khas Kalimantan Timur atau budaya provinsi lain. Diusahakan anak-anak ya, tidak wajib. Diusahakan saja. Kalau bisa lebih bagus. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya anak-anak ya. Nah, kirimkan biodata singkat kalian. Contoh biodata. Coba Bu Amel di next lagi ini contoh biodata. Nah, contoh biodatanya ini anak-anak. Hai, nama saya Surya Indraji. Biasa dipanggil Indra. Lahir di Bantul 14 Agustus 2006. Saat ini saya bersekolah di SD 011 Balikpapan Tengah. Dan tepatnya duduk di bangku kelas 4A. Saya suka membaca, menonton, memasak, dan bercita-cita ingin menjadi chef atau berbisnis. Nah, gitu anak-anak ya. Nanti materi pelatihan Bapak kirim ke grup masing-masing. Nanti kalian silakan baca-baca lagi ya. Ingat tugasnya tadi. Kembali lagi Bu Amel ke slide sebelumnya. Ke slide berapa Pak Rahmat? Slide kedua terakhir. Yang tadi membuat pantun. Ya, yang terakhir ini. Nah, anak-anak ini diperhatikan ya. Nah, ini tugasnya. Ini bukan tugas sih, tapi lomba. Kalian sedang berlomba. Di sini ada 40 orang, berarti 40 orang sedang berlomba. Ya, kirimkan pantun-pantun terbaik kalian. Minimal 2 pantun, maksimal 4. Oh, ayo bikin 4. Siapa yang bisa bikin 4? Keren. Ya, nanti mengirimnya lewat link yang Bapak kasih. Ya, silakan Bu Amel di share link absennya dulu. Yang absen kan udah dari Classroom, Pak. Bukan absen hari ini. Itu absen sekolahan, absen per kelas. Ini absen pelatihan. Empat pantun ya, Pak? Maksimal 4 pantun, minimal 2. Ukir. Ya. Nah, anak-anak, link absennya nanti akan dikirim Kirim ke chat Zoom. ke chat Zoom-nya ya. Jadi tolong jangan dulu chat-chat yang aneh-aneh dulu ya. Oke. Jadi yang hari ini hadir akan diabsen hari ini ya. Silakan Bu Amel link absennya di mana, Pak? Link absennya dikirim dulu Bu Amel. Ya, anak-anak lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada yang masih kurang jelas? Ada, Pak. Ya. Kalau mau tanya tentang pantunnya lagi nanti boleh ya. Tanya aja ke Bapak. Nah, itu sudah dikirim sama Bu Amel. Link absennya. Maaf ganggu. Ya. Pak, kalau yang misalnya tidak ikut kemarin pendaftaran, ini link apa, Pak? Biodata juga. Ya. Jadi gini, Bu dan anak-anak,
Yang hari ini hadir di Zoom ini, Bapak anggap kalianlah yang mewakili 011 ikut ke lomba. Ya. Ikut ke lomba. Karena informasinya kalau untuk biaya pendaftaran ini katanya ini dulu Bapak ini dulu. Tidak usah dipikirkan dulu Bapak Ibu untuk pendaftarannya ya. Sekolah lagi mengusahakan bagaimana caranya sekolah yang menghandle pendaftaran kan. Karena ini untuk anak-anak ceritanya begitu ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti untuk masalah bukunya nanti itu bebas. Anak-anak mau punya bukunya atau enggak itu bebas ya. Mungkin kalau yang mau punya bukunya nanti boleh nanti beli. Karena nanti bukunya ini bukan kami yang terbitkan, tapi penerbit sendiri dari Surakarta, namanya Nyalanesia. Jadi anak-anak yang hari ini hadir, ini saya anggap sudah menjadi perwakilan dari 011 yang akan ikut ke lomba. Ya. Jadi silakan anak dikirimkan pantun terbaiknya. Ini begitu ya. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan lagi anak ada yang mau tanya mungkin? Ada yang mau bertanya lagi? Kesan mengikuti pelatihan ya diisi saja. Kesanmu apa mengikuti pelatihannya? Seru kah? Susah kah? Ya? Siapa yang mau tanya? Dikirim di grup Kak, Pak. Apanya yang dikirim di grup? Linknya. Linknya sudah dikirim ke classroom. Di kelas. Di chatroom. Ya, sudah dikirim di chatroom. Nanti juga bisa nanti dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Ntar Bapak infokan ke wali kelas ya. Yang sudah dapat linknya silakan. Kalau untuk link pengisian tugasnya nanti Bapak kirim setelah pelatihan ya. Anak-anak ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Hai, Pak. Ya, siapa mau tanya lagi? Silakan. Sudah ada, Pak. Sudah jelas ya? Pak. Sudah jelas ya? Sudah jelas, Pak. Bisa membuat pantun? Bisa, Pak. Bisa. Semangat membuat pantun? Bisa, Pak. Ya, semangat membuat pantunnya. Semangat diajarin mana? Ya Allah, Pak. Siap jadi juara? Siap. Siap jadi juara? Siap. Oke. Bapak tunggu ya kreativitas kalian nanti, hasil-hasil kalian yang keren-keren ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelatihan hari ini, Bapak terima kasih sekalian anak karena anak sudah mohon dimatikan dulu nak mikrofon yang lain. Dimatikan dulu nak mikrofon. Ya. Anak-anak terima kasih sudah mengikuti pelatihan kita hari ini. Bapak harap kalian setelah ini makin hebat membuat pantunnya ya. Tadi sudah ada banyak ada contoh dari Badai, Baihaki, ada contoh dari Waldan, Gaisani, Ria, Kesha ya. Contohnya sudah banyak sekali dari teman-teman kalian. Kalian nanti bisa lagi membuatnya, berlatih membuat minimal 2 pantun, maksimal 4 pantun ya. Pantunnya kalian nanti kirim ke link yang nanti akan Bapak share ke grup kelas masing-masing. Ya, Pak. Nah, terima kasih ya anak-anak ya. Tetap semangat. Ya, kita Bapak tunggu karya-karya kalian yang hebat ya. Pak, karya pantunnya itu setelah ditulis dikirim kemana, Pak? Nanti ada linknya. Bapak kirim linknya nanti ya. Jadi pantunnya tidak perlu ditulis di buku baru difoto kirim ke wali kelas, nggak usah ya. Langsung dikirim ke Bapak lewat link ya. Ya, Pak. Nah, Video atau foto, Pak? langsung diketik di situ nanti ya. Langsung diketik. Pantunnya langsung diketik nanti ya. Oh, ketik-ketik lalu dikirim.
Ya, diketik baru dikirim ya. Ada lagi yang mau tanya? Pantunnya bebas kan, Pak? Pantunnya, tema-temanya tadi sudah sesuai yang Bapak kasih tadi. Nanti Bapak kirim lagi ke grup kalian. Ya, tugas-tugasnya ya. Pantunnya tadi temanya tentang pendidikan, tentang lingkungan hidup, tentang kemerdekaan, tentang pahlawan, tentang melawan COVID, tentang menyayangi orang tua ya. Itu tadi tema-temanya ya. Boleh pilih salah satu. Jenis pantunnya boleh mau pilih pantun anak-anak, orang tua, pantun jenaka, pantun apa lagi? Teka-teki. Nah, tadi ini belum ada yang mencontohkan nih pantun teka-teki sama pantun jenakanya nanti ya. Siapa tahu ada yang bisa bikin. Pak, langsung diketik nggak, Pak? Ya, nanti pantunnya langsung diketik di link. Nanti linknya Bapak kirim. Ini linknya belum Bapak kirim. Habis pelatihan baru linknya Bapak kirim ya. Yang Bapak kirim itu masih link absen ya, bukan link tugasnya ya. Oke, anak-anak sudah jelas semua ya? Pantunnya. Ya. Ya, Pak. Dikirim link, Pak. Ya, pantunnya nanti diketik di link ya. Ada linknya nanti ya. Tidak usah Bukan ditulis di buku. Ada yang ngechat satu. Oke ya, kalau gitu Nana Di kolom komentar Rizky. kita akhiri ya. Anakku. Ubay. Kita akhiri. Terima kasih ya. Kamu Rizky, Kamu loh. kalau aku lo tahu namanya. Ubay Wibu. Nah. Paling apa saya nggak ada. Ya. Lihat aja virtual ya. Tadi mana, Riz? Nggak tahu. Oke Nana, kalau sudah kita akhiri. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di pelatihan-pelatihan berikutnya, di berikutnya ya. Tetap sehat anak-anak, tetap semangat membuat pantun. Kalian murid 011 yang keren, yang hebat, dan yang cerdas. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Wali Pratama is the best. Dadah. Dadah. Nonton itu kata-katamu.